Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini, kami akan menjelaskan materi tentang perencanaan dan pengembangan karir SDM. Perkenalkan, nama saya Rizkina Khairul Masfufah. Saya Aziza Perliani Trikartika Dewi. Dan saya Yolanda Dwi Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian karir. Karir adalah semua jabatan atau pekerjaan yang dimiliki atau dipegang selama kehidupan kerja seseorang. Perencanaan karir adalah suatu perencanaan tentang kemungkinan seorang karyawan suatu organisasi atau perusahaan sebagai individu meneliti proses kenaikan pangkat atau jabatan sesuai persyaratan dan kemampuannya. Menurut Kol Susilo Martoto, perencanaan karir adalah suatu perencanaan tentang kemungkinan seorang karyawan atau anggota organisasi sebagai individu meneliti proses kenaikan pangkat atau jabatan sesuai persyaratan dan kemampuannya. Adalah keberhasilan karir seseorang dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan formal. Yang kedua, pengalaman kerja. Yang ketiga, sikap atasannya. Yang keempat, prestasi kerjanya. Yang kelima, bobot pekerjaannya. Yang keenam, adanya lowongan jabatan. Yang ketujuh, produktivitas kerjanya. Yang ketiga, perencanaan karir. 1. Perencanaan karir atau career planning terdiri atas dua suku kata, yaitu perencanaan dan karir. Perencanaan didefinisikan sebagai proses penentuan rencana atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Sedangkan karir adalah semua pekerjaan yang dilakukan seseorang selama masa kerjanya yang memberikan kelangsungan, keteraturan, dan nilai bagi kehidupan seseorang. Yang kedua, jadi perencanaan karir atau career planning adalah suatu proses di mana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan-tujuan karirnya. Yang keempat adalah pengembangan karir. Pengembangan karir atau career development meliputi aktivitas-aktivitas untuk mempersiapkan seorang individu pada kemajuan jalur karir yang direncanakan. Beberapa prinsip pengembangan karir adalah sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan itu sendiri mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pengembangan karir. Yang kedua, bentuk pengembangan skill yang dibutuhkan ditentukan oleh permintaan pekerjaan yang spesifik. Yang ketiga, pengembangan akan terjadi hanya jika seorang individu belum memperoleh skill yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Yang keempat, waktu yang digunakan untuk pengembangan dapat direduksi atau dikurangi dengan mengidentifikasi rangkaian penempatan pekerjaan individu yang rasional. 5. Ruang lingkup perencanaan karir. Ruang lingkup perencanaan karir adalah sebagai berikut. 1. Perencanaan karir merupakan bagian yang sangat penting karena menentukan dinamika organisasi atau perusahaan untuk memanajemen sumber daya manusia, dan ruang lingkup perencanaan karir juga mencakup hal-hal sebagai berikut. Perencanaan jenjang jabatan atau pangkat karyawan, perencanaan tujuan-tujuan organisasi atau perusahaan. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena keduanya saling berkaitan. Jenjang karir seseorang akan menunjang kepentingan dan atau tujuan-tujuan organisasi atau perusahaan yang telah disiapkan. Oleh karena itu, setiap perencanaan karir akan mengarah pada tercapainya kepentingan atau tujuan organisasi. Makin lancar perencanaan dan pelaksanaan karir, maka organisasi atau perusahaan yang bersangkutan akan semakin dinamis. Yang keenam, langkah-langkah perencanaan karir. Proses atau langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menyusun rencana karir terdiri atas hal-hal berikut ini. Yang pertama, menilai diri sendiri. Hal utama dalam memulai perencanaan karir adalah bertanya atau memahami diri sendiri. Mengenali peluang-peluang, kesempatan, kendala, pilihan, konsekuensi, keterampilan, bakat, dan nilai yang berhubungan pada kesempatan karir.
Yang ketiga, menetapkan tujuan karir. Yang keempat, setelah orang dapat menilai kekuatan, kelemahan, dan setelah mendapat pengetahuan tentang arah dari kesempatan kerja, maka tujuan karir dapat diidentifikasi dan kemudian dibentuk. Setelah itu menyiapkan rencana-rencana. Rencana tersebut mungkin dibuat dari berbagai macam desain kegiatan untuk mencapai tujuan karir. Melaksanakan rencana-rencana. Untuk mengimplementasikan satu rencana, kebanyakan diperlukan iklim organisasi yang mendukung. Artinya bahwa manajemen tingkat atas atau harus mengajak semua tingkatan dari manajemen untuk membantu bawahan mereka dalam meningkatkan karir mereka. Yang ketujuh, prinsip-prinsip pengembangan karir. Ada beberapa prinsip pengembangan karir yaitu sebagai berikut. 1. Pekerjaan itu sendiri mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pengembangan karir. Yang kedua, bentuk pengembangan skill yang dibutuhkan ditentukan oleh permintaan pekerjaan yang spesifik. Yang ketiga, pengembangan akan terjadi hanya jika seorang individu belum memperoleh skill yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Yang keempat, waktu yang akan digunakan untuk pengembangan dapat direduksi atau dikurangi dengan mengidentifikasi rangkaian penempatan pekerjaan individu yang rasional. 8. Manfaat perencanaan dan pengembangan karir. 1. Manfaat perencanaan karir. A. Mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan. Ini berarti bahwa perencanaan karir dapat membantu mengembangkan suplai karyawan internal, terutama karyawan yang potensial. B. Menurunkan perputaran karyawan. Perhatian terhadap karir individual dalam perencanaan karir yang ditetapkan akan dapat meningkatkan loyalitas pada organisasi tempat mereka bekerja atau rasa kesetiaan organisasional. C. Mengungkapkan potensi karyawan. Adanya perencanaan karir yang jelas akan mendorong para karyawan secara individual maupun kelompok menggali kemampuan potensial masing-masing untuk mencapai sasaran-sasaran karir yang diinginkan. D. Mendorong pertumbuhan. Perencanaan karir yang baik akan dapat mendorong semangat kerja karyawan untuk tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, motivasi kerja para karyawan dapat dipelihara. 2. Manfaat pengembangan karir. Bagi organisasi, pengembangan karir dapat berupa 1. Menjamin ketersediaan bakat yang diperlukan. 2. Meningkatkan kemampuan organisasi untuk mendapatkan dan mempertahankan karyawan-karyawan yang berkualitas. 3. Menjamin agar kelompok-kelompok minoritas dan wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan karir. 4. Mengurangi frustasi karyawan. 5. Mendorong adanya keanekaragaman budaya dalam sebuah organisasi. 6. Meningkatkan nama baik organisasi. 7. Bagi karyawan, mengembangkan karir identik dengan keberhasilan karena pengembangan karir bermanfaat untuk dapat menggunakan potensi seseorang dengan sepenuhnya, menambahkan tantangan dalam bekerja, meningkatkan otonomi, dan meningkatkan tanggung jawab. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.